Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 4 Madrasah Muallimin. Kembali lagi bertemu dengan saya Mas Billy atau bisa juga dengan Mas Bilat. Alhamdulillah kita minggu kemarin sudah mempelajari tentang pengertian malaikat, sifat-sifat, kemudian bagaimana proses malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu teman-teman sekalian sudah mempelajari dan mengingat itu, dan insya Allah dapat diaplikasikan dan diingat-ingat apa yang sudah dipelajari. Nah, pada minggu kali ini dan pada hari ini kita akan mempelajari tentang nama dan tugas para malaikat. Nah, jumlah malaikat itu sangatlah banyak ya, akan tapi di Al-Quran sudah disebutkan malaikat itu apa saja dan beserta tugasnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jumlah para malaikat jika dihitung selain yang sudah kita pelajari itu tidak dapat diperkirakan, bahkan tidak bisa dijumlah oleh kita. Yang tahu hanyalah para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesama mereka juga memiliki perbedaan dan tingkatan-tingkatan, baik dalam kejadian maupun dalam tugas. Nah, pangkat dan juga kedudukan. Dalam surat Fatir ayat 1 disebutkan bahwa malaikat itu bersayap 2, 3, bahkan ada yang 4. Sebagaimana disebutkan, saya bacakan artinya saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan. Ada yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang memiliki 2 sayap, 3, bahkan 4. Nah, itu yang disebutkan dalam surat Al-Fatir. Nah, dalam surat Fatir ini disebutkan ada 2, 3, bahkan sampai 4. Nah, teman-teman bisa membacanya sekali lagi. Nah, berdasarkan hadis Nabi, bahkan Nabi itu mendeskripsikan dalam hadisnya bahwa para malaikat ini, setiap masing-masing malaikat ini memiliki 600 sayap. Nah, ini terdapat dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Muslim. Nah, seperti yang sudah kami seperti yang kita pelajari minggu kemarin, bahwasanya setiap malaikat itu memiliki tugas masing-masing, dan setiap malaikat itu seperti yang dijelaskan tadi memiliki kedudukan dan tugas yang berbeda-beda. Nah, bisa diartikan dari hadis tersebut, ketika malaikat memiliki sayap yang berbeda-beda, itu bisa diartikan sebagai setiap malaikat ini memiliki perbedaan dan tugasnya masing-masing. Nah, sebagaimana telah disebutkan tadi, di antara nama-nama dan tugas malaikat itu bisa dipetakan sebagaimana berikut ini. Yang pertama adalah malaikat Jibril alaihissalam. Dia juga disebut dalam Al-Quran itu sebagai Ruhul Kudus. Nah, bukan tanpa alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan nama malaikat Jibril ini sebagai Ruhul Kudus. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kepada malaikat Jibril dengan tugas yang paling mulia, yaitu sebagai perantara atau mediator antara Allah dan para rasulnya. Dia membawa wahyu sebagaimana dijelaskan Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 194, yang artinya, dan sungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala semesta alam, Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin atau Jibril, juga disebutkan sebagai Ruhul Kudus, ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan bahwa malaikat Jibril pernah
menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan yang sangat jauh dalam peristiwa Isra Mi'raj. Jibril menemani beliau dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, di alam para malaikat yang sangat tinggi. Nah, berikutnya ada malaikat Mikail, yang mana tugasnya adalah mengatur hal-hal yang berhubungan dengan alam seperti melepaskan angin, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, dan lain-lain. Nah, hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 98, yang artinya barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Nah, sedangkan untuk malaikat Israfil itu bertugas meniup trompet di hari kiamat kelak dan hari kebangkitan kita nanti di akhirat. Dan juga ada malaikat maut yang bertugas untuk mencabut nyawa manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, di sini disebutkan dalam surat As-Sajdah ayat 11, Allah berfirman, yang artinya malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Nah, teman-teman sudah mengetahui pastinya siapa itu malaikat maut. Ya, malaikat maut sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran adalah malaikat Israel. Nah, kemudian malaikat yang selalu menyertai kita, yang selalu mencatat amal perbuatan kita selama hidup di dunia ini, yakni malaikat Raqib dan Atid. Nah, berikutnya ada malaikat Munkar dan Nakir yang bertugas untuk menanyai para mayat yang telah meninggal dalam alam kubur tentang siapakah Tuhannya, apa agamanya, dan siapa nabinya. Nah, ketika di alam kubur nanti, malaikat ini akan menanyakan, man robbuka, man nabiyuka, madinuka. Nah, sebenarnya mungkin teman-teman bertanya, atau kita mungkin pernah bertanya ketika kita sudah paham bahasa Arab. Misalnya, ketika ditanya oleh malaikat ini, man robbuka, kita pasti orang yang sudah mengingat, sudah biasanya mendengarkan, dan bahkan kita bertasbih, bertahmid kepadanya, kita akan menjawab Allah. Nah, begitu pula ketika kita ini jarang mendengarkan, mentasbihkan, mentahmidkan lafzul jalalah ini, nah, itu akan kesusahan ketika ditanya man robbuka. Bahkan orang yang kurang amalnya, kurang imannya kepada Allah akan kesusahan ketika ditanya man robbuka, meskipun dia sudah memahami bahasa Arab. Nah, berikutnya ada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini bertugas menjaga surga dan memimpin para malaikat pelayan surga yang kelak akan kita temui ketika kita berada di surga, insya Allah. Berikutnya ada malaikat Malik, yang mana ia bertugas menjaga neraka dan memimpin para malaikat menyiksa penghuni neraka. Nauzubillah, jangan sampai kita terjerumus dalam lubang setan dan mengakibatkan kita berada di neraka yang paling dalam. Nah, ada juga malaikat yang bertugas memikul ars. Nah, kemudian ada malaikat yang bertugas menjaga doa para orang muslim. Nah, seperti disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini redaksinya seperti ini. Doa seorang muslim untuk saudaranya yang berada di tempat lain akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan di dekat kepalanya ada seorang malaikat yang sedang bertugas. Setiap seseorang yang berdoa untuk saudaranya, malaikat tersebut mengucapkan amin
dan mengatakan untukmu memperoleh semisal yang kau minta. Kemudian ada malaikat yang bertugas mendoakan orang-orang beriman supaya dipenuhi dan diampuni oleh Allah atas segala dosanya yang telah ia perbuat, baik disengaja maupun tidak disengaja. Diberi ganjaran surga dan dijaga dari segala keburukan dan doa-doa lain. Hal ini senada dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan redaksi seperti ini. Pada setiap pagi hari, para hamba Allah disertai dua malaikat yang berdoa. Yang satu berdoa, "Ya Allah, berikanlah kerusakan harta orang yang tidak mau membelanjakan untuk kebaikan atau menyedekahkan." Yang lain berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti pada orang yang mau membelanjakan hartanya untuk kebaikan dengan arti bersedekah." Nah, ini juga ada riwayat Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmizi dengan redaksi, "Sungguhnya Allah dan para malaikat serta para penghuni langit dan bumi hingga semut yang berada di lubangnya dan ikan memohonkan rahmat Allah untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia." Nah, itu beberapa nama malaikat beserta tugasnya. Nah, teman-teman bisa membaca kembali nanti apa yang sudah saya share ke ketua kelas masing-masing. Yang terpenting adalah kita sudah mengetahui para malaikat beserta tugasnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita bisa melanjutkan minggu depan saat pertemuan dalam bentuk conference. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.